Kali ini saya akan membuat catatan hukum soal pra-peradilan, sebuah upaya pengawasan yudisial atau judicial scrutiny. Konsep judicial scrutiny berbeda di masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon menerapkan konsep habeas corpus. Tentu saja dengan beberapa variasinya. Habeas Corpus Act di Amerika Serikat, contohnya, memberikan hak kepada semua orang untuk menuntut pejabat kepolisian atau kejaksaan yang merampas kebebasan sipil mereka. Orang dapat meminta pengadilan untuk memutus apakah tindakan penyidik atau penuntut umum sudah benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karenanya, kepolisian dan kejaksaan mesti berhati-hati melakukan tindakan yang melanggar kebebasan sipil warga negara. Jika tidak, ia tentu saja akan mendapat tuntutan dari orang yang bersangkutan. Sementara di negara-negara dengan sistem hukum civil law atau continental law system, pengawasan dilakukan dengan konsep strict judicial scrutiny. Pengawasan yudisial yang langsung. Di Prancis contohnya kita mengenal judge d'instruction atau hakim penyidik. Hakim penyidik ini berwenang memimpin proses penyidikan pidana. Kita tahu Prancis menerapkan campuran model inquisitorial dengan adversial. Judge instruction melaksanakan kontrol atas kegiatan polisi dan terlibat dalam proses penyelidikan, serta dapat juga mengambil keputusan untuk mengadili tindakan-tindakan kepolisian. Dalam konsep ini, hakim penyidik mewakili kepentingan publik atau kepentingan masyarakat dalam mengawasi tindakan kepolisian. Sementara di negara Belanda diintroduksi rechtercommissaris sebagai pengawas terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Di negara kincir angin ini, hakim berfungsi sebagai pengawas, sekaligus berperan sebagai hakim pemeriksa, examinating judge, dan juga selaku investigating judge yang memeriksa saksi dan tersangka. Konsep ini sebenarnya menerapkan preliminary judicial investigation atau pemeriksaan pendahuluan yang bersifat terbuka. Keunggulannya, konsep ini memberikan kesempatan kepada advokat pembela untuk mempertanyakan tindakan penyelidikan sejak awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lantas bagaimana di negara kita? Di Indonesia, konsep judicial scrutiny dilakukan dengan apa yang kita kenal sebagai pra-peradilan. Pra-peradilan dapat diartikan sebagai forum untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh seseorang akibat tindakan penyidik atau akibat tindakan penuntut umum. Forum ini hakikatnya adalah mekanisme kontrol, pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Selain itu juga pra-peradilan bisa dikatakan sebagai forum pengawasan tindakan penyidik
dan penuntut umum yang dilakukan oleh korban atau pihak ketiga yang berkepentingan manakala terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan. Pra-peradilan di Indonesia baru dikenal setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disahkan pada 31 Desember 1981. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi hukum dalam memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan yang diajukan. Ada beberapa proses penting dalam pra-peradilan ini. Antara lain, pra-peradilan ini dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu oleh seorang panitera. Dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra-peradilan diperiksa, permohonan ini harus diputus. Permohonan pra-peradilan dapat dicabut sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Perlu diingat, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur karena perkara pokok atas tindak pidana yang didakwakan telah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 83 KUHP, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Perlu juga digarisbawahi, tidak dikenal upaya hukum kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Pidana Khusus Buku 2 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. KUHP mengatur tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum yang masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pra-peradilan. Yakni yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga, ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dan yang keempat, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas ruang lingkup permohonan pra-peradilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU tanggal 28 April 2015. Lewat putusan ini, lembaga pra-peradilan berwenang juga memeriksa dan memutus 3 objek pra-peradilan. Pertama, sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penggeledahan. Dan yang ketiga, sah atau tidaknya tindakan penyitaan. Dapat dikatakan pra-peradilan ini merupakan prosedur pemeriksaan formil atas tindakan dan kewenangan yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Pra-peradilan tidak mencari kebenaran material. Karenanya, dalam pemeriksaan permohonan, pengadilan hanya mencari kebenaran dan aspek formil
serta tidak memeriksa materi pokok perkara. Karena itu proses pemeriksaan pra-peradilan berfokus pada pertanyaan, apakah tindakan-tindakan pro justisia yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum telah sesuai dengan aturan main, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kewenangan, syarat, prosedur, atau pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim yang memeriksa permohonan pra-peradilan pada dasarnya tidak berkewajiban untuk mencari dan atau meminta bukti-bukti kepada para pihak. Para pihaklah, yaitu pemohon dan termohon, yang mengajukan bukti-bukti dalam pemeriksaan pra-peradilan. Dalam praktik, tipis sekali sebenarnya upaya mencari kebenaran formil dengan upaya mencari kebenaran material. Saya sendiri berpendapat, hakikat mencari kebenaran formil itu mengandaikan hakim dapat memutus hanya dengan menemukan kebenaran formil. Apabila ia tidak dapat menemukan kebenaran material. Karena mencari kebenaran material itu merupakan kewajiban hakim pada saat memeriksa perkara pidana. Dari banyaknya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh advokat, hanya beberapa saja yang dikabulkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan contoh-contoh permohonan pra-peradilan yang pernah dikabulkan, beserta pertimbangan hukumnya. Paling tidak ada 8 contoh permohonan yang dikabulkan. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan 5 contoh saja. Yang pertama, penetapan tersangka hanya berdasarkan satu alat bukti, yakni keterangan saksi. Hal ini dapat dibaca dalam Putusan nomor 1/Pit.Pra/2019 di Pengadilan Negeri Poso. Ini juga ada dalam Putusan nomor 3/Pit/Prap/2020 di Pengadilan Negeri Kisaran. Kedua, penetapan tersangka setelah daluarsa. Contohnya dalam Putusan nomor 7/Pit.Pra/2019 di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Juga kita bisa temukan putusan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan nomor 10/Pra.Pit tahun 2016. Contoh ketiga, penetapan tersangka bersamaan dengan surat perintah penyidikan. Hal ini terjadi dalam pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh Hadi Purnomo. Contoh keempat, bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka adalah bukti yang didapat dari penyidikan tersangka lain. Pertimbangan ini dapat dilihat dalam putusan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Setia Novanto. Dan contoh kelima, penetapan tersangka berdasarkan bukti fotokopi, sebagaimana dimuat dalam putusan atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Ilham Sirayudin, mantan wali kota Makassar. Demikian catatan hukum ini, semoga
bermanfaat.